Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi PMS atau penyakit menular seksual. Saya Diva Prisya Putri, absen 11. Saya di Ardianto, absen 12. Simak terus videonya ya. Yang pertama yaitu faktor risiko PMS. Penyebab terjadinya penyakit ini memang bermacam-macam, namun risiko penularan akan lebih tinggi jika seseorang melakukan hal seperti berikut ini, seperti berhubungan seks secara tidak aman, melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan, memiliki riwayat penyakit seksual, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri penyakit menular seksual. Yang pertama seperti keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina atau penis atau anus. 2. Merasakan sakit saat buang air kecil. 3. Benjolan atau adanya pertumbuhan kulit di sekitar kelamin. Kemudian macam-macam penyakit menular seksual yang tergolong besar yaitu ada 3. Yang pertama, penyakit menular yang disebabkan oleh peradangan, yang disebabkan oleh erosi dan penyakit menular seksual lain. Kemudian penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan yaitu disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. Jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri ada Gonorrhea, seperti jenis infeksi yang menyerang selaput lendir seperti alat kelamin, mulut, rektum maupun mata. Yang kemudian ada Chlamydia. Seperti infeksi Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang terutama menyerang leher rahim. Yang ketiga ada vaginosis bakterial, yaitu sejenis infeksi alat kelamin wanita yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan flora normal di alat kelamin. Kemudian jenis-jenis menular seksual yang disebabkan oleh parasite. Yang pertama ada trichomoniasis. Trichomoniasis ini terjadi disebabkan oleh parasit bernama Trichomonas vaginalis, atau penyakit ini menular melalui hubungan seksual dan hubungan seksual yang tidak wajar. Gejalanya yaitu ada nyeri pada perut bagian bawah, nyeri buang air kecil atau berhubungan intim, kemudian abdominal, nyeri, frekuensi buang air kecil meningkat, nyeri saat buang air kecil, dan kelamin dalam keadaan tenggang, muncul cairan putih atau dari alat kelamin. Kemudian selanjutnya terdapat penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi atau iritasi dan lecet, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sifilis atau yang biasa disebut sebagai raja singa. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Pada tahap awal penyakit sifilis ini dapat disembuhkan, namun jika dibiarkan bertambah parah akan berpotensi menimbulkan cacat, mendapatkan gangguan otak, dan berujung pada kematian. Kemudian penyakit yang kedua yaitu adalah herpes. Penyakit herpes genital yakni penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau yang biasa disebut sebagai HSV. Penyakit ini biasanya ditandai dengan bentel-bentel berair pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Herpes genital bisa tersebar lewat sentuhan, meskipun lebih cepat menyebar lewat hubungan seksual. Gejala penyakit herpes genital baik pada wanita dan pria diantaranya yang pertama adalah nyeri atau gatal di zona alat kelamin atau pantat. Yang kedua, benjolan merah kecil atau lenting putih kecil. Yang ketiga, luka yang terbentuk setelah lenting pecah. Yang keempat, koreng yang terbentuk setelah luka sembuh. Dan yang terakhir yaitu nyeri saat buang air kecil. Penyebab lain penyakit menular seksual. Yang pertama ada kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Kutil kelamin berukuran kecil dan tidak mudah terlihat dengan kasat mata. Akan tetapi kutil kelamin menyebabkan rasa gatal, sensasi seperti terbakar, serta nyeri dan pendarahan saat berhubungan intim. Kutil kelamin disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Kutil kelamin sangat berbahaya karena berlanjut menjadi kanker leher rahim ataupun kanker kulit sekitar rahim.
Yang selanjutnya terdapat kutu kemaluan, yaitu serangga parasit kecil yang dapat menempati area berambut di tubuh manusia, umumnya di rambut kemaluan. Parasit ini hidup dengan cara menghisap darah melalui kulit dan dapat menimbulkan rasa gatal pada area yang dijangkitinya. Penyebaran yang paling banyak terjadi adalah melalui kontak seksual, termasuk seks yang tidak wajar. Pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama, mengenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, melakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Kemudian, tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Kemudian, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Kemudian selanjutnya, penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks sehingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Pengobatan penyakit menular seksual, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonorea, chlamydia, dan sifilis. Kemudian yang kedua ada antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Yang ketiga yaitu anti jamur. Untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur, cara pengobatannya bisa dengan memberikan krim anti jamur yang dioleskan kepada alat kelamin wanita. Obat anti jamur dalam bentuk tablet juga dapat diresepkan oleh dokter. Penanggulangan penyakit menular seksual, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama terhadap diri sendiri, yaitu bersikap setia dengan pasangan setelah menikah, memastikan jarum suntik yang dipakai steril, menjaga kesehatan organ reproduksi manusia, memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat seperti konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, tinggi vitamin C, D maupun E, rutin berolahraga, dan pola hidup yang teratur. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila termasuk aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seks tidak aman. Selanjutnya yaitu penanggulangan penyakit menular seksual terhadap keluarga. Caranya, yang pertama adalah pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV maupun AIDS. Yang selanjutnya, penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV, AIDS maupun PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Yang terakhir yaitu penanggulangan penyakit menular seksual terhadap masyarakat, yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit menular seksual, kemudian memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual, memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual, kemudian memberikan kesadaran akan arti penting sikap setia, memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan, dan memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Materi presentasi yang dapat kami sampaikan semoga membantu. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.